Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sudah masuk ke bulan Agustus, bulan kemerdekaan, jam 8.44 menit 1 Agustus 2023. Apakah kita sudah jadi orang merdeka? Ini dia teman-teman ya. Jangan ternina bobo dengan pesta-pesta kemerdekaan, padahal kita sebetulnya masih dijajah. Dominasi pasar modal itu dijajah oleh investor asing. Ini adalah realita, kenyataan yang pahit. Banyak perusahaan yang mengeruk hasil bumi ibu pertiwi itu dimiliki oleh investor asing ataupun tidak dinikmati oleh kita sebagai pribumi gitu ya, yang lahir dan besar di bumi pertiwi ini. Kalau negara kita kayak nasibnya kayak Ukraina diserang oleh penjajah, saya yakin kok yang ngebela, yang berani meregang nyawa gitu ya, berjihad dan segala macamnya itu pasti ya pribumi aja lah, yang bukan nenek moyangnya lahir di negeri ini mungkin bakal segera beli tiket cabut ke luar negeri. Nah, itulah bedanya ya. Mana mental yang masih terjajah dan mana yang memang sebetulnya dia itu penjajah. Ya, saatnya di bulan Agustus ini kita merenungi ya apa yang Bung Karno, sang proklamator, ibu bapaknya Ibu Megawati ya, yang berpesan bahwa ingat pesanku ini. Jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti, dan dicaci maki asing. Kenapa? Karena pemimpin yang seperti itu yang akan membelamu di atas kepentingan asing. Nah ini ya, jadi walaupun kita cuma ya belajar beli 1 lot 2 lot, tapi sebetulnya kita jadi pejuang nih di pasar modal. Kenapa? Karena mengalahkan ini nih, dominasi investor asing ya. Kemarin kita lihat sahamnya Goto waktu beberapa bulan lalu tiba-tiba naik karena ada kepentingan rebalancing index, tiba-tiba dana asing masuk gitu ya. Nah, jadi kita ini masih dijajah secara ekonomi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada anak cucu kita ya. Kita sebagai orang tuanya yang mengalami penjajahan, anak cucu kita jangan meneruskan penjajahan itu gitu ya. Jadi lihat nih, jangan kamu memilih pemimpin yang dipuja-puji asing karena dia akan memperdayaimu. Ini kalau yang paham tentang undang-undang omnibus, bahwa era di presiden sekarang ini dipuja-puji, tapi di sisi lain ternyata banyak potensi membuka kita untuk dijajah kembali. Jadi satu-satunya cara ya kita harus belajar ini, berperang di pasar modal ini agar jadi pejuang di pasar modal. Nah nanti nih relevansinya teman-teman, kalau yang rada-rada melek tentang nah kayak perpolitikan, undang-undang ya. Undang-undang itu disahkan oleh DPR sementara orang-orang yang terkena dampaknya ini pada demo nih, seperti tenaga-tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Mereka demo. Kenapa? Ya karena regulasi yang diputuskan oleh para pemimpin kita itu dianggap itu membahayakan eksistensi mereka. Jadi ada plus ada minusnya. Nah kita nggak bisa menghindari itu, tetapi dengan belajar di pasar modal kita jadi melek ya. Kenapa? Karena kalau kita mau beli saham di sektor kesehatan, kita harus ngerti isu dan tren ke depan dampak dari undang-undang kesehatan itu. Kita mau beli misalkan di sektor transportasi nih, pelayaran, Gojek masuk mana ya? Gojek itu teknologi ya. Bluebird misalkan, Bluebird ya, ada kendaraan listrik dan sebagainya macamnya. Nah ini
kita jadi dipaksa melek, jadi tambah pinter gitu ya. Ataupun bidang energi nih ya, kemarin LPG di beberapa kota mulai langka. Nah ini juga tanda tanya. Itu yang menyebabkan kalau menurut saya ya, dengan sedikit demi sedikit kita ini belajar tentang saham di pasar modal, minimal kita jadi ngerti bahwa ternyata urusan hidup kita, anak cucu kita, dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu didominasi oleh yang namanya investor asing, karena saham-saham yang menguasai hajat hidup orang banyak di negeri kita itu mayoritas dimiliki oleh asing. Nah, jadi mumpung 17-an ini sangat penting sekali ya. Kita belajar saham bukan buat diri kita sendiri, tetapi sebetulnya buat anak cucu kita, anak cucu tetangga, anak cucu saudara kita, biar mereka tahu cara investasi saham yang benar ya. Karena dengan dominasi asing menguasai pasar modal, yaitu adalah gaya baru penjajahan ekonomi ya. Kita sumber daya ekonomi banyak tetapi minyak goreng antri, sembako makin mahal bukannya makin murah, aneh kan? Nah, gimana caranya biar terlepas dari penjajahan itu? Nah, itu PR-nya 17-an ya. Ya udah, ini kita harus melakukan yang namanya change management tentang literasi investasi, meningkatkan literasi keuangan, edukasi investasi, banyak-banyak sharing tentang saham di tongkrongan, di kafe, di arisan keluarga ya. Kita harus mulai aktif ya untuk mensiarkan bahwa pasar modal itu sesuatu yang memang wajib dipelajari gitu. Kenapa? Karena bapak kita kerja tiap bulan dipotong iuran pensiun misalkan kayak Jiwasraya dulu. Nah, Jiwasraya itu duitnya ditaruhnya di pasar modal gitu. Jadi skema bisnis, model bisnis apapun yang terkait keuangan itu akan dilarikan ke pasar modal. Nah, termasuk kita memperkuat komunitas saham yang lebih banyak edukasinya gitu ya, bukan komunitas saham yang cuma ngebahas naik turun tapi kagak ngerti naik turunnya gimana gitu ya. Nggak ngerti kenapa itu turun, kalau turun apakah bisa naik lagi. Nah, bukan itu yang kita inginkan dari belajar pasar modal, khususnya di investasi saham. Tapi dari pengalaman jam terbang tiap hari melototin angka, itu harus ada yang bisa kita warisan ke anak cucu biar terbebas dari gaya baru penjajahan ekonomi. Targetnya seperti biasa ya di pasar modal ya, dari ratusan triliun harta bumi pertiwi, langit, darat, laut yang dikeruk oleh perusahaan-perusahaan asing itu sebetulnya dibagikan kembali di pasar modal berupa dividen ya. Tahun 2001 ini total dividennya ada 226 triliun. Nah, inilah yang harus kita rebut kembali ya. Kita dijajah sekian ratus triliun, ini yang harus kita merdekakan buat kita. Kita kebagian apa? Oke. Nah, jadi tausiah kemerdekaannya seperti itu, biar anak cucu kita paham untuk bisa punya motivasi yang kuat memulai belajar investasi saham biar bisa mengutin harta karun di pasar modal ya. Jadi ingat-ingat pesan sang proklamator tadi, bahwa jadilah pejuang di pasar modal, meskipun sampai sekarang kita masih jadi nyangkuters mendadak jadi investor gitu ya, karena kita salah melakukan pembelian saham, kalah, masih dijajah oleh bandar gitu ya. Oke, ngomong-ngomong tentang bandar, di Agustus ini kita udah ada beberapa report ya yang nongol di Stockbit.
kita ulas sekilas nih tentang si FWCT, karena saya juga nyangkut di FWCT ini. FWCT ini dia ya, nanti kita mulai benerin belajarnya. Ini di bulan Juni posisinya masih seperti ini ya, si personel Al-Hidayah masih 80 perek, FWCT udah duluan di level 50, si chip masih keren nih di 1400. Ini adalah 3 saham yang sejak IPO saya jadikan kelinci percobaan untuk benar-benar belajar yang namanya bandarmologi. Jadi plototin terus ya. Jadi buat teman-teman yang mau cepat paham tentang bagaimana pasar modal bekerja, memang harus punya kelinci percobaannya dulu, walaupun boncos tapi dapat ilmunya berharga sekali gitu ya. Ini posisi Juni. Nah, sekarang ini posisi ini bukan Juni nih, ini adalah kemarin ya, 31 Juli. Nah, ini buat review di semester 2 ke depan kita harus bagaimana dengan kondisi yang saham-saham yang kita punya ini. Saya ada FWCT, ada personal Hidayah, di malah nyungsep ya. Chip saya udah nggak ada. Saya banyak nyungsep di FWCT nih, harus bersabar lebih banyak lagi. Kalau personal Hidayah ini karena saya dapat saham bonus ya dari koperasi, dari Kopindosat, jadi ini saya sedikit banyak tahu tentang dalaman si personal Hidayah. Jadi ya kalau dia nyungsep ke 50 ya nyantai aja. 2 saham ini meskipun di 50 ya saya masih nyantai aja, karena memang kondisi ekonomi seperti itu ya, tidak usah terburu-buru untuk cut loss gitu ya. Mau cut loss juga boleh, asal jangan sampai masuk mulut buaya keluar mulut harimau gitu ya. Nah, kita bahas FWCT teman-teman. FWCT ini sekilas sudah kirim ini dia ya, di Stockbit report untuk laporan Q2-nya dia sudah melaporkan gitu ya. Ya memang kondisinya masih minus karena kondisi Amerika resesi. Dia kebanyakan ekspor produknya kebanyakan ke Amerika. Jadi memang ngedrop banget karena pangsa pasar ekspornya terganggu. Jadi kemungkinan di Q2 ini dia mengalami masih minus dan bakal makin lama tidurnya ya di 50. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi ngamatin IPO-nya si Maha, ini juga bisa dicermati ya, jangan sampai nasibnya kayak si FWCT ini ya, turun. Nah, untuk FWCT sementara berarti harus average down terus kalau ada duit, mumpung harganya lagi di button gitu ya. Pilihannya untuk FWCT dengan kondisi Q2-nya yang minusnya tuh bisa dilihat di rugi laba Juni ya, Juni 2003 dia masih minus di 29 miliar, makin gede ya. Kenapa? Karena di sini nih ya, kalau di breakdown nanti di beban usaha ini masih gede nih. Beban usaha notes 24. Kalau kita lihat di notes 24 itu beban usaha itu lebih banyak ke biaya-biaya yang memang ada produksi atau tidak ada produksi itu tetap harus dibayar ya, seperti biaya gaji pegawai. Nah, ini dia. Jadi beban usaha ini dia. Beban penjualan ekspor masih ada ini ternyata ya, masih segini nih di level 14-17. Ini turun berarti karena ekspornya turun. Kemudian beban usaha umum dan administrasi, nah ini yang bikin minusnya gede karena memang
dia harus tetap bayar gaji, upah, dan biaya pegawai lah gitu ya. Ini ya wajar sih, untuk pegawai tetap mungkin ini seperti ini ya. Jadi karena ada biaya administrasi ini yang menyebabkan si FVCT ini di Q2 masih minus di 29 miliar ya. Kemudian juga, nah ini komparasi nih, di pendapatan lain-lain di tahun lalu ini ada 9 miliar sendiri, ini berasal dari jasa pengembangan SDM. Di tahun ini nggak ada. Kenapa? Karena produksinya di grup FVCT ya, itu kan produksinya turun. Jadi FVCT pun tidak mendapatkan jasa pengembangan SDM dan jasa konsultasi bisnis. Nah, ini lumayan kan, turun 9 miliar dari others income-nya. Kemudian selisih kurs juga ini bikin dia lebih jatuh lagi gitu ya. Kursnya saya nggak tahu nih sekarang ini naik apa turun dibanding Juni 2022. Nah jadi memang mau nggak mau untuk FVCT ini yang bisa kita lakukan ya ini tetap hold. Kalau mau cut loss, selective cut loss gitu ya. Kalau lagi naik misalkan sekarang di 52, kalau lagi naik ke 55 jual dulu, nanti ketika turun lagi 52, 53 beli lagi. Nah biar nanti tetap average down ya. Banyak jalan menuju Roma lah gitu. Yang penting jurus ininya nih, average down itu adalah lotnya bisa nambah gitu ya. Biar nanti ketika posisi tahun depan dia udah bagus, dividen per share-nya bisa nambah karena lotnya bertambah. Kenapa? Karena harganya lagi di bikini button gitu ya. Lagi di dasar laut lah. Mungkin itu kalau yang si FVCT ya, tidak banyak opsi yang bisa kita lakukan karena Q2-nya agak-agak minus, bukan agak minus ya, minus banget nih. Penjualan sih turun 100, masih ada penjualan sebetulnya, masih operating gross-nya masih positif, masih bagus sebetulnya. Cuman nanti di sini nih, nah dia harus bayar biaya pegawai tadi, kemudian juga ini ada rugi si kurs, sehingga total minus di 29 gitu. Yang penting sih mungkin kalau buat jangka panjang kita ngelihat di gross profitnya. Selama gross profit itu masih positif, nah, ada prospek. Karena kalau yang ada seperti ini bisa dinegosiable kan ya, masih bisa misalkan biaya yang mau jatuh tempo dipanjangin, sebetulnya masih bisa dimainkan lah gitu ya. Itu mungkin yang pertama. Yang keduanya adalah si ini saham personel Alhidayah nih, dari Mei masih 100, sekarang di akhir Juli jadi 50. Kenapa? Nah, untuk personel Alhidayah ini teman-teman, ini nyantai aja ya. Dia itu nyungsep karena di Agustus ini adalah ending lock up periodenya. Jadi ada kemungkinan bakal dibanjiri dengan saham bonus yang dimiliki oleh si anggota-anggota koperasi ini. Cuma apakah mereka akan jual di harga yang lagi di bawah ini atau enggak, saya kurang paham juga ya mekanismenya. Jadi kalau kita lihat dulu di kepemilikan si personel Alhidayah ya. Nah, ini saya punya punya saham bonus karena saya dulu kerja di di operator ini, dapat sekian lembar saham. Nah, jadi dulu harganya segini nih ya asumsinya. Tapi sekarang kalau 50 tinggal berapa tuh? Apakah semua anggota koperasi bakal mau gitu ya ngejual saham di harga yang rendah? Nah, itu belum ketahuan ya. Nah, jadi nanti untuk si personel Alhidayah ini untuk tujuan edukasi ngamatin ini masih akan saya hold terus gitu ya, buat ngamatin
Oke, jadi lock up period itu adalah kondisi di mana setelah jangka waktu IPO yang 8 bulan, sisa saham yang masih dipegang ya oleh si PSP, pemilik saham pengendali, itu boleh dijual. Jadi bakal banyak guyuran saham baru mungkin yang bakal dijual di bursa, sehingga trennya harga bakal makin turun. Cuma masalahnya kan IPO-nya kan dulu di atas 100, sekarang di 50. Apakah si PSP itu bakal rela gitu? Ya, logikanya dia akan ngejual kalau harga lagi bagus, lagi tinggi gitu. Jadi feeling saya sih ini ya, kenapa saham si pada ini nyungsep di akhir Juni dan Juli ya, karena ketika listing di 30 November, lock up periodenya 8 bulan, maka itu akan berakhir di 31 Juli dan exitnya dimulai 1 Agustus ya. Jadi ya udah nggak usah waspada lagi karena harganya udah mentok di 50 ya. Tinggal masalah ini kesempatan ini. Kalau yang mau nyerok ya, mumpung harganya 50, tinggal lihat 1-2 bulan ke depan apakah sahamnya udah dijual semua, alhamdulillah, oleh si Bandar dan PSP-nya. Nah, itu bakal lebih seru. Kenapa? Karena secara keuangan di personel Alidaya ini di Q2-nya masih laba sekitar 1,7 miliar ya. Nah, jadi ini nih, kalau nanti teman-teman ingin tahu lock up period apa, ini termasuk si saham yang baru IPO, saham Maha, itu juga harus diperhatikan. 8 bulan ke depan itu lock up periodenya dibuka, berarti disitulah biasanya bakal terjadi penurunan harga ya. Berapa persen kemungkinan guyuran saham baru yang dilepas? Nah, di sini sekitar 11% gitu ya, 11% maksimal. Silakan bisa dilihat di prospektusnya ya. Itu yang terkait dengan sahamnya si FECT yang lagi nyungsep, kemudian dan personal Alidaya juga ya. Nah, sekarang udah jam 9 teman-teman, kita cek dulu kondisi si ini yang kemarin kita bahas, si Maha ya. Mana nih? Karena posisi Maha ini juga menarik. Mana nih? Maha kok nggak mau ya? Apakah naik atau turun? Wih, naik 10 ya. Nah, nanti apakah di closing hari ini dia akan naik atau enggak? Aduh, ini agak-agak lelet ini ya. Oke, mungkin terkait personal Alidaya Maha nanti kita bahas lebih lanjut, karena si Maha ini kalau dari bandarmologi sampai hari kemarin ini menarik teman-teman ya. Sampai hari kelima pasca IPO, MG ya, ini average buy-nya di 223. Sementara kemarin closing 274 dan hari ini dia naik 286. Nah, nanti di closingnya gimana nih dengan posisi seperti ini, dimana si MG ini average buy-nya di 223 nih ya. Sekarang dia pagi ini di kerek ke 284. Hati-hati nanti siang kena guyuran apa enggak nih ya, karena average buy-nya MG dari 24 sampai 31 ya, ada di 223. Nah, nanti closing sore nanti apakah bisa lebih naik dibanding opening atau malah
bakal dinyongsepin. Nah, silakan buat teman-teman yang pakai Stockbit bisa mendeteksi bandar detektor dari aktivitas broker summary-nya ya. Ini saya kemarin ngumpulin hari Jumat agak keteteran, nggak sempet nyimak broker summary-nya, jadi nggak bisa download gitu ya. Di H1 ketika IPO nih, MG dia ngumpulin barang di harga 159, di H2 nya juga dia mulai, H2 itu dia udah mulai jual ya, mulai jual, beli 159 dijual di 198. Nah ini posisinya sell, kemudian H3 juga dia sell ya, MG nih. H4 sama ya. Nah di H4 ini menarik teman-teman ya. Jadi di H4 posisi MG ini dia sell di segini 212 ya, sebanyak 447 lot. Nah ini nih, kalau temen ngerekap pergerakan si MG ini dari H1 sampai H4, dia beli di hari IPO sekian 345 lot di harga 159, kemudian jual gitu ya, jual di sini nih. Nah kita lihat nih teman-teman, di ending H4 si MG ini posisi sejak IPO minus 600 ya. Nah tetapi di H5 langsung dia ya cari barang lagi nih. Nah MG langsung beli lagi 660 untuk ngombokin minus ini. Nggak tahu tuh dia minjem barang ke siapa nih ya. Ya di H4 dia kurang nih sebanyak 600 gitu. Jadi kemungkinan dia bakal memaintain mungkin di level ini nih 600 slot ini mungkin ya, karena di stok peluru dia mungkin ada di level itu gitu. Nah ini jadi menarik ini mengamatin dari H1, H2, H3, H4 dia defisit 600, di H5 nya dia nutupin defisit itu dengan melakukan buying di ini apa namanya, posisinya di tanggal 31 dia beli sehingga rata-rata yang si MG ini di harga 256 ya. Nah sekarang posisi di hari ini di pagi ini naik nih teman-teman ya. Hati-hati ya, ini 296 sementara modalnya MG 256. Oke, jadi waspadalah nih. Modal MG ada di 256, di opening pagi udah 294. Hati-hati jangan sampai kena bantingan di siang atau sore nih. Nah yang keduanya juga di underwriternya LG juga sama, ini udah posisinya udah selama H3, H4, H5 pasca IPO dia ngejual terus ya. Jadi barang makin banyak di pasar, sehingga partisipasi retail di saham MH ini makin banyak ya. Nanti teman-teman silakan bisa lihat di broker summary-nya untuk mencermati apakah retail banyak masuk atau enggak ya dari volume transaksinya. Nah nanti kalau di H6 ini ternyata harganya turun, berarti kita udah punya sedikit patokan gitu ya. Kalau posisinya si MG ini seperti ini lagi posisi beli, berarti esokan harinya bakal naik atau turun itu udah mulai kejawab ya.
Nah, ini masih setengah ini nih. Jadi kemarin ditutup 274, sementara average buy-nya si MG ada di 223. Oh, 223 ya. Sadis. Waduh. Sadis ini 223 ternyata. Sekarang 296. Sekarang 296. Wes kalah. Waspadalah. Oke. Ini bisa benar bisa enggak ya. Cuma kita lagi mencari yang namanya mencari pattern gitu ya. Belajar mencari pattern dari bandarmologi di saham yang baru IPO gitu. Kalau ini ternyata bener gitu ya, MG ngebanting di pagi ini 29, kemudian nanti turun lebih kecil dari ini nih. Ketika nanti turun misalkan di bawah 274 di ARB kan, berarti dia ngebuang barang nih si MG ini. Dia ngebuang barang sebesar berapa? Nah ini dia, sebesar ada stok 60.000 lot. 60.000 lot itu berapa miliar tuh ya. Waspadalah, selalu cermati broker summary tradingnya agar nggak kejebak ya. Kita di pagi-pagi ngebeli karena nyangkanya bakal naik, ternyata nanti ketika closing dihantem sama si mamang goreng ini ya. Oke, mungkin ini belajar bandarmologinya masih setengah mateng ya, masih berupa hipotesa aja. Bisa jadi ada parameter yang saya luput sehingga prediksinya justru salah gitu ya. Nah, parameter yang belum dimasukin itu apa? Itu yang harus kita cari bersama ya. Selalu lakukan MYOR gitu ya, agar bisa mendeteksi setelah IPO ini trennya akan naik terus atau akan seperti hari ketiga nih di nyungsepin ya. Nah, di sini nih. Jadi closing price nanti di hari ini 1 Agustus akan di atas close hari kemarin di 274 atau akan lebih rendah di 274. Kenapa? Karena posisi rata-rata beli si MG ini ada di 223. Oke, ini kita akan amati seharian ini. Mudah-mudahan aja semuanya berbahagia. Jangan sampai ada yang kapok ya berinvestasi di pasar modal gara-gara kejebak sama jurus-jurus maut si bandar-bandar ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.